Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Naomi Agustin Logo, NIM 1911523, kelas A semester 3 program studi Penjaskesrek. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang perkembangan gerak adolescensi. Perubahan perilaku gerak sejak bayi lahir sampai usia dewasa merupakan kajian menarik untuk dipelajari. Materi ini merupakan lanjutan dari pembahasan perkembangan gerak yang dimulai sejak masa anak-anak sampai menjelang masa adolescensi. Perkembangan gerak merupakan proses pengembangan yang berkesinambungan dan berkaitan dengan perubahan perilaku gerak manusia. Perubahan perilaku gerak dan penampilan keterampilan seseorang berhubungan dengan bertambahnya umur. Dalam materi ini akan dibahas mengenai perkembangan gerak adolescensi yang menyangkut pertumbuhan fisik, perkembangan gerak, dan aktivitas fisik yang diperlukan pada masa tersebut. Masa adolescensi merupakan masa transisi dari masa anak-anak ke masa dewasa. Saya akan membahas tentang serangkaian perubahan yang terjadi pada masa adolescensi. Yang pertama, pertumbuhan fisik adolescensi. Adolescensi atau masa remaja merupakan masa transisi dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa. Hal ini biasa dipandang dari segi kematangan seksual dan cepatnya pertumbuhan. Adolescensi dimulai dengan percepatan rata-rata pertumbuhan sebelum mencapai kematangan seksual, kemudian timbul perlambatan dan berhenti setelah tidak terjadi pertumbuhan lagi, yaitu setelah mencapai masa dewasa. Pada masa adolescensi, terjadi perkembangan biologis yang kompleks yang meliputi percepatan pertumbuhan, perubahan proporsi bentuk tubuh, perubahan dalam komposisi tubuh, kematangan ciri-ciri seks primer dan sekunder, perkembangan pada sistem pernapasan dan kerja jantung, dan mengkoordinasikan perubahan-perubahan tubuh, seksual dan fisiologis. Yang kedua, ukuran dan proporsi tubuh. Perbedaan ukuran badan untuk kedua jenis kelamin pada masa sebelum adolescensi adalah kecil. Meskipun ada kecenderungan anak laki-laki sedikit lebih tinggi dan lebih berat dibandingkan anak-anak perempuan. Sedangkan pada awal masa adolescensi, anak-anak perempuan lebih tinggi dan lebih berat dari anak-anak laki-laki. Akan tetapi, keadaan tersebut tidak terlalu lama setelah perubahan yang cepat terjadi pada anak laki-laki pada masa adolescensi. Anak laki-laki mengejar dan mengungguli tinggi dan berat badan anak perempuan. Ukuran-ukuran yang lain seperti tinggi togol, panjang tungkai, lebar bahu, lebar pinggul, ukuran lengan dan sebagainya mengikuti pertumbuhan tinggi dan berat badan yang berlangsung dengan cepat. Pada masa adolescensi antara anak laki-laki dan perempuan, makin jelas perbedaan ukuran dan bentuk tubuh. Ciri-ciri yang menonjol adalah bertambah lebarnya bahu anak laki-laki lebih cepat dibandingkan dengan perkembangan pinggulnya. Sebaliknya terjadi pada anak-anak perempuan yang mengalami pertumbuhan lebih cepat pada pelebaran pinggulnya dibandingkan dengan perkembangan pada bagian pinggang dan bahu. Pada masa adolescensi sampai dewasa, anak perempuan menunjukkan hanya kecil pertumbuhan pada tungkai sehingga lebih pendek dibandingkan dengan rata-rata tungkai anak laki-laki yang mengalami pertumbuhan lebih cepat. Awal dari masa puber anak laki-laki lebih sukar dikenali, biasanya ditandai dengan adanya percepatan pertumbuhan katun kemaluan atau skrotum dan testes, serta mulai tumbuhnya rambut kelamin dan juga pelebaran pangkal tenggorokan atau larynx. Awal puber anak perempuan ditandai dengan terjadinya menstruasi pertama dan berdasarkan tanda-tanda seks sekunder seperti mulai berkembangnya buah dada, tumbuhnya rambut kelamin dan sebagainya. Perbedaan bentuk tubuh antara anak laki-laki dan perempuan menjadi tampak jelas sesudah masa pubertas. Kedua jenis kelamin memiliki ukuran skeletal yang berbeda. Anak laki-laki menjadi seorang dewasa dengan tungkai dan lengan yang lebih panjang dan bahunya lebih lebar, sedangkan pada wanita dewasa akan nampak lebih besar pinggulnya.
Yang ketiga, pertumbuhan jaringan tubuh. Perubahan secara proporsional terjadi pada tulang otot dan jaringan anak pada masa adolescensi. Pertumbuhan tulang dan otot sejalan dengan peningkatan tinggi dan berat badan. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Malina dan Johnston pada tahun 1967 menyimpulkan bahwa perbandingan antara otot dengan tulang pada masa sebelum adolescensi untuk kedua jenis kelamin adalah sama, yaitu 2,6:1. Perbandingan tersebut tetap sama sampai pubertas pada usia 15,5 tahun untuk anak perempuan, sedangkan pada anak laki-laki perkembangan otot meningkat sedikit lebih besar menjadi 2,7:1. Perbandingan antara otot dengan lemak untuk anak perempuan pada masa sebelum adolescensi agak tetap atau konsisten, yaitu 2,3:1 dan meningkat menjadi 2,4:1 pada masa sesudah adolescensi. Pada anak laki-laki, perbandingan antara otot dengan lemak tersebut sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan anak perempuan, yaitu 2,5:1 dalam masa sebelum adolescensi dan pada usia 15,5 tahun menjadi 2,6:1. Hal ini menunjukkan terjadinya penurunan lemak pada anak laki-laki. Yang keempat, perubahan fisiologis. Adolescensi ditandai oleh berbagai macam perubahan-perubahan fisiologis yang berhubungan dengan masa pubertas dan berpegangan terhadap penampilan fisik pada kedua jenis kelamin. Salah satu perubahan adalah denyut nadi basal yang selalu menurun secara beransur-ansur dan sama untuk kedua jenis kelamin sejak lahir. Penurunan denyut tersebut terus berlangsung sama antara kedua jenis kelamin, tetapi pada masa adolescensi, penurunan denyut nadi pada anak laki-laki berlangsung lebih cepat dibandingkan dengan anak perempuan, dan sampai masa dewasa, denyut nadi waktu istirahat untuk seorang wanita 10% lebih besar dari seorang pria. Peningkatan fisiologis yang terjadi pada laki-laki sejalan dengan peningkatan badannya. Misalnya, laki-laki mempunyai kapasitas vital lebih besar dibandingkan dengan perempuan pada masa puber. Hal ini sesuai dengan terjadinya pelebaran rongga dada dan pundak yang diikuti dengan pertumbuhan yang lebih cepat otot-otot dan paru-paru laki-laki. Yang kelima, peningkatan kekuatan. Hasil penelitian yang dilakukan di Universitas California tahun 1949 pada 90 orang anak untuk kedua jenis kelamin umur 11 sampai dengan 17,5 tahun menyatakan bahwa pengembangan kekuatan menggenggam atau hand grip, menarik dan mendorong dengan lengan antara laki-laki dan perempuan. Perbandingan perubahan awal dari kekuatan menggenggam untuk anak laki-laki hampir 2 kali lipat dibandingkan anak perempuan, sedangkan kekuatan menarik dan mendorong hampir 4 kali lipat besarnya. Kematangan menunjukkan ada hubungan dengan perkembangan kekuatan. Apabila pencapaian kematangan diklasifikasikan menjadi kematangan awal, normal dan terlambat, maka kurva pertumbuhan kekuatan pada perempuan yang berada dalam klasifikasi kematangan terlambat matang selalu berada di bawah rata-rata pada seluruh kelompok umur. Sedangkan bagi mereka yang matang cenderung lebih cepat berkembang kekuatannya antara umur 11 sampai 13 tahun. Tetapi sesuai pertumbuhannya menjadi berkurang dan mereka mencapai posisi pada anak perempuan cepat matang dan lambat matang dibandingkan dengan yang normal adalah pada usia 13,5 tahun.